Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi ya kitaballah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berulang kali berwasiat dan menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin saat ini hanya ada kurang dari 2 miliar orang yang beriman di dunia ini dari sekitar 8 miliar penghuni atau manusia penghuni muka bumi. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata yang sangat sering kita dengar, yang senantiasa diwasiatkan oleh para khatib dari atas mimbar Jumat. Takwa. Ya, takwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita sholat, kita membayar zakat, kita haji dan umrah, dan juga kita menunaikan puasa Ramadan yang diantara targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata amal yang diterima oleh Allah hanyalah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dalam kehidupan di dunia ini, setiap orang akan menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan hidup, dan orang akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari problematika kehidupan tersebut. Dan ternyata solusi dari segala permasalahan yang dihadapi manusia di muka bumi adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjadikan bagi orang-orang yang bertakwa jalan keluar
dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah sebabnya Allah berwasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan siapa saja yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hendaknya dia bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekitar 1436 tahun yang lalu, tepatnya di pagi hari Senin bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Adlan wa adha." Tiada hari yang lebih gelap dan lebih buruk daripada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan kematian Nabi Adam, tidak sama dengan kematian Nabi Ibrahim, dan juga berbeda dengan kematian para nabi-nabi yang lain. Kematian Nabi Muhammad adalah pengumuman atas putusnya kenabian dan pengumuman atas putusnya wahyu turun dari langit. Selesai semuanya, dan berbagai fitnah akan terus bermunculan dan menghantui kita semuanya hingga hari kiamat nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi pun mati. Mau sebaik dan sesoleh apapun manusia, mau seberapa banyak harta yang dikumpulkan oleh manusia, maka pada akhirnya manusia akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memvonis, innaka mayyitun wa innahu mayyit. Engkau akan mati dan mereka semuanya akan mati. Dan orang-orang yang cerdas, sebagian orang berpikir bahwa yang namanya cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan masa depannya, orang yang bekerja menabung untuk masa depannya. Memangnya di dunia ini ada masa depan. Semua yang hidup di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bermuhasabah diri, menghitung-hitung tentang apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari setelah kematian. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya susah ketika di Mekah, dan beliau diusir oleh kaumnya untuk meninggalkan kota Mekah, dan kemudian dia pindah ke Madinah, dan di Madinah pun beliau tidak serta-merta menjadi orang kaya. Beliau bahkan meninggal di rumah yang dibangunnya saat pertama kali beliau datang di Madinah. Beliau sering tidak menjumpai makanan ketika datang ke rumah istri-istrinya. Nabi hidup selama 63 tahun menurut perhitungan tahun Hijriah, dan mungkin sekitar 61 tahun menurut perhitungan tahun Masehi. Dan beliau meninggal sudah 1437 tahun yang lalu. Maka dia di alam barzakh mendapatkan berbagai kenikmatan, dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka jadilah orang-orang yang cerdas, yang senantiasa mempersiapkan diri untuk hari sesudah kematian. Sedangkan orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Mereka mengira bahwa hidup ini akan kekal di dunia, dan orang-orang yang sudah tua, yang badannya sudah membungkuk dan lemah, ketika dia
nafsunya, dan dia berangan-angan, nanti aku akan beramal soleh, nanti aku akan bertaubat, maka saudaraku ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang panjang angan-angannya dan kemudian sampai mau menjemput dia tidak sadar. Ingatlah bahwa seruan Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelang wafatnya meninggalkan beberapa wasiat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berpesan, berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali sebagian kita ini ketika melihat orang lain sukses urusan dunianya, muncul di benak kita prasangka tidak baik kepada Allah. Kenapa dia sukses? Kenapa dia kaya sedangkan aku tidak? Padahal aku sudah sholat, aku sudah puasa Ramadan, aku sudah sholat malam, dan aku sudah beramal soleh. Kenapa dia sukses sementara hidupku masih susah? Ingatlah saudaraku seiman, bahwa sebagian kita adalah fitnah bagi sebagian yang lain. Maka bersabarlah kalian. Waja'alna ba'dahu li ba'din fitnah fasbiru, maka kalian sabar atau tidak. Sebagian orang berpikir, aku selalu sholat di shaf pertama, aku selalu berinfak, dan aku selalu beramal soleh, aku sholat malam, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Tidak ada satu amal soleh pun yang tidak dibalas oleh Allah, tetapi tentu tidak di dunia. Apa gunanya kalau semua amal soleh kita hanya dibalas di dunia? Tidak ada gunanya, karena pada akhirnya hanya sebentar, dan selanjutnya pada hari kiamat nanti kita akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Tidak ada yang terlewatkan, semuanya ada perhitungannya. Kalau sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, kita tidak tahu nyamuk. Kita tahu bahwa nyamuk itu sangat kecil dan menurut kita tidak berharga, bahkan kita sering membunuhnya, ribuan, mungkin jutaan yang kita bunuh. Jika dunia ini memiliki nilai sebesar nilai sayap nyamuk di hadapan Allah, maka Allah tidak akan kasih orang kafir itu walau seteguk air. Maka ketika kita melihat orang-orang kafir sukses, orang-orang kafir hidupnya mewah bergelimang harta, apakah kita masih akan berkata, mengapa mereka sukses, mengapa aku tidak? Nabi Musa hidupnya juga susah, beliau menjadi penggembala, sementara Fir'aun bermewah-mewah, hidup di istana yang sangat megah. Maka semua itu nanti balasannya adalah di akhirat. Di antara wasiat Rasulullah adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Nabi mengulang-ulang kata-kata ini. Wa ma malakat aimanukum. Sholat. Jagalah sholat kalian, dan jangan ada di antara kedua tangan kalian, dan apa yang ada dan jagalah apa yang ada di antara kedua tangan kalian. Dan ingatlah, di antara kedua tangan kalian, di harta kalian ada hak-hak orang lain. Allah mensifati orang-orang yang baik itu dengan alladzina hum ala sholatihim daimun.
alladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Mereka selalu menjaga sholatnya, dan orang-orang yang tahu bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.